Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, semoga kalian baik-baik saja. Karena hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila kelas 11. Nah, namun sebelum itu, mari kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalian siap? Ayo! Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dengan pertanyaan kunci, bagaimanakah wujud penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dengan tujuan pembelajaran yaitu dalam konteks kehidupan bernegara, peserta didik diharapkan mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila sehingga secara reflektif mereka dapat melihat praktik bernegara yang ideal ataupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu tidak boleh hanya dimaknai sebagai sesuatu yang harus ada dalam dokumen kenegaraan atau diperingati dalam upacara-upacara tertentu, namun Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Jadi tidak boleh ada penyelenggaraan dalam kenegaraan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, dalam hal ini Murdiono membagi 3 tatanan nilai, yaitu pertama nilai dasar, kemudian nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, nilai dasar sendiri adalah suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nah, nilai dasar ini adalah nilai yang mutlak adanya, jadi dia absolut, tidak bisa dirubah lagi. Nah, nilai dasar yang dimaksud apa? Yaitu Pancasila dengan 5 dasar yang ada di dalamnya. Nah, ada 5 sila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu adalah nilai-nilai dasarnya nanti. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Artinya dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi dia boleh berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, contohnya apa di sini? Contohnya adalah Undang-Undang Dasar. Jadi dia bisa diubah dengan ketentuan dia sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, nilai praksis ini adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Jadi dia sudah masuk kepada bagaimana nilai instrumental itu yang didasari oleh nilai dasar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mau dilihat cara kerjanya adalah nilai dasar akan mendasari nilai instrumental. Kemudian nilai instrumental ini ya tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Kemudian ada nilai praksis. Nilai praksis ini tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Jadi artinya adalah nilai praksis sesuai dengan nilai instrumental, kemudian nilai instrumental sesuai dengan nilai dasar. Yang artinya adalah nilai praksis yang dilakukan sehari-hari harus berdasarkan dengan Pancasila. Mari kita bahas satu-satu. Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasarnya adalah ketuhanan. Nah, ini tadi nilai dasar adalah nilai yang tidak boleh diubah. Nah, nilai instrumentalnya yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada dalam pasal 22
28E ayat 1, yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian ada juga di ayat 2, yaitu setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, kemudian ada lagi di pasal 29 ayat 1, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang pertama itu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh melarang siapapun untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah-rumah ibadah, itu tidak boleh. Kemudian kita harus membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi, kalian sebagai warga negara Indonesia tidak boleh memaksakan kehendaknya, kamu harus sesuai dengan apa yang saya yakini, misalnya, itu tidak boleh. Jadi biarkan teman kalian atau siapapun itu untuk memilih kepercayaannya masing-masing. Nah, kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasarnya adalah kemanusiaan. Nilai instrumentalnya ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa pasal. Yang pertama adalah pasal 14 ayat 1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian ayat kedua, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk pembahasan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi nanti kita bahas di pertemuan yang lain ya. Kemudian pasal 28, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian di pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian di pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Selanjutnya masih ada di pasal 28I ayat 1, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kemudian ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kemudian ayat keempat, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kemudian ayat kelima, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, adapun nilai praksisnya yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Kemudian, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Kemudian, tidak semena-mena terhadap orang lain. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti acara-acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan, serta bentuk kemanusiaan, kepedulian akan sesama. Jadi kalian sebagai warga negara Indonesia harus memperlakukan orang lain dengan cara yang adil dan beradab. Selanjutnya kita beralih ke sila ketiga. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai dasarnya adalah persatuan. Nah, nilai instrumentalnya berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 5 pasal, yaitu di pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan pasal terakhir yaitu di pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nah, bagaimana nilai praksisnya? Yang pertama adalah mengembangkan sikap saling menghargai. Kemudian membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, kemudian memajukan pergaulan demi peraturan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, inti dari persatuan Indonesia ini adalah kita harus saling menyatu, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Satu jua ini maksudnya adalah satu Indonesia. Jadi tidak boleh membeda-bedakan atas perbedaan golongan, misalnya perbedaan suku, itu tidak boleh. Atau perbedaan agama, gender, dan lain-lain. Nah,
Kemudian kita beralih ke sila keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasarnya adalah kerakyatan. Adapun nilai instrumentalnya ada di pasal 2 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang setidaknya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Kemudian di ayat 3, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasal 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian di pasal 60, pasal 6A, ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Kemudian yang ketiga, ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan setidaknya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, kalian ini sepertinya masih rata-rata di pemilih pemula. Nah, insya Allah nanti kalian harus menggunakan hak suaranya untuk memilih mana nih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menurut kalian setelah kalian amati, setelah kalian melihat track and recordnya, nah yang mana nih yang kira-kira bisa menjadi presiden Indonesia yang tentu saja bisa menjalankan kekuasaannya dengan sesuai dengan Pancasila atau nilai dasar itu. Nah, masih ada di pasal 6 ayat 4, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian di ayat 5, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya ada di pasal 19 ayat 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian di ayat 2, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Dan ayat ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang setidaknya sekali dalam setahun. Nah, kemudian untuk nilai praksisnya itu kita harus menghindari aksi walk out dalam suatu musyawarah. Artinya apa? Ya, berjalan keluar, misalnya sedang ada musyawarah tapi kalian tidak sependapat atau kalian marah sehingga kalian keluar dari musyawarah itu tidak boleh. Kita harus menghindari aksi itu karena itu artinya apa? Kita tidak bisa bijaksana dalam permusyawaratan. Kemudian menghargai hasil musyawarah. Jadi ketika kita bermusyawarah, kemudian ada hasilnya yang ternyata tidak sesuai misalnya dengan pendapat kita yang dari awal, nah itu tidak boleh, kalian tidak menghargai hasilnya karena itu sudah keputusan bersama. Kemudian ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres dan pilkada. Nah, kalian jangan sampai golput ya, harus memilih dan tentu saja jangan asal memilih. Kalian harus melihat yang mana kira-kira
calon presiden dan wakil presiden yang pantas untuk memimpin negara kita. Kemudian yang keempat, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih, dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat. Jadi kalian sebagai pemilih ini harus memilih juga wakil-wakil rakyat ini yang akan ada di MPR. Kalian kan memilih DPR, DPD itu sesuai dengan apa yang kalian pelajari, kalian melihat mereka adalah orang yang pantas. Nah, ataupun misalnya kalian nanti ke depannya ternyata menjadi calon DPR, misalnya calon DPRD, itu ketika kalian menjabat itu harus membawa aspirasi rakyat. Jangan dilupakan apa yang sudah dijanjikan pada saat kampanyenya ya. Nah, kemudian tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, dan menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Kita kan manusia ini selalu dan sering sekali kita berpendapat berbeda dengan orang lain. Nah, itu harus dihormati karena sama dengan kita juga memiliki pendapat yang berbeda. Dia juga memiliki pendapat yang berbeda. Nah, di situ kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, ini terakhir ya, di sila kelima. Di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasarnya adalah keadilan. Ini nilai instrumentalnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian di ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian di ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, ada juga di pasal 34. Yang pertama, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian di ayat kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Di ayat ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Bagaimana nilai praksisnya? Pertama, suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Yang kedua, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. Nah, itu dia yang harus kita tanamkan, yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila kelima. Nah, sudah habis ya, sudah sampai sila kelima karena kita Pancasila itu 5 asasnya. Nah, selanjutnya karena ini materinya sudah selesai, mari kita melakukan refleksi dulu.
Nah, ini dia pertanyaan reflektif. Yang pertama, apakah penyelenggaraan negara sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam nilai instrumental? Yang kedua, apakah pelaksanaan penyelenggaraan negara sudah sesuai dengan nilai praksis? Nah, untuk menjawab ini, tadi kita sudah mempelajari kan yang mana itu nilai instrumental dan bagaimana contoh-contohnya, bagaimana nilai praksis dan bagaimana contoh-contohnya. Nah, kalian silakan nanti mengerjakan pertanyaan reflektif ini sesuai dengan KKPD yang akan Ibu bagikan di grup WA. Ya, rangkuman kita hari ini ada 4. Yang pertama adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara tidak terlepas dari pemahaman terhadap tataran nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai ini harus saling tersinkronisasi dan tidak bertentangan. Seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental dan nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Yang secara pengertiannya atau boleh diartikan nih bahwa apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, praktikkan dalam kehidupan bernegara itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah nilai dasar. Berarti nilai kebenaran absolut yang tidak akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nilai dasar kita yaitu Pancasila. Kemudian nilai instrumental maknanya adalah nilai dari penyebaran Pancasila yang disesuaikan dengan konteks zaman dan perkembangannya. Ini bisa kita lihat dari Undang-Undang Dasar, yaitu menyesuaikan dengan zaman dan perkembangannya dan boleh diubah. Undang-Undang Dasar kan sudah diubah sebanyak 4 kali ya. Ya, kemudian yang terakhir nilai praksis merupakan nilai yang terdapat dalam penerapan Pancasila baik yang tertulis maupun tidak. Jadi nilai praksis ini adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita terapkan. Oke. Nah, ini terakhir sebelum kita mengakhiri, yaitu kita melakukan reflektif. Kalian silakan mengerjakan ini. Jadi tulislah 3 fakta baru yang didapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian kedua, tuliskan 2 hal yang ingin ditanyakan. Jadi kalian boleh bertanya lewat kolom komentar atau mengirimkan pesan di grup WA. Kemudian yang terakhir itu tuliskan 1 pendapat kalian mengenai materi kita hari ini. Oke, jadi silakan dikerja, nanti Ibu periksa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua mencapai tujuan pembelajaran dan bisa mengaplikasikan apa yang kita dapatkan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.